الشيطان الرجيم. بسم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini salah satu
ekspektasi kita, bagaimana caranya setiap amalan yang kita kerjakan, baik itu sifatnya yang ritualitas ataupun amal-amal sosial, itu menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya sedang berkompetisi pada umur yang kita lewati yang tak akan mungkin kembali kepada kita. Maka salah satu nilai yang tak boleh kita hilangkan adalah kemampuan kita mengakses dua hal dalam setiap waktu itu. Satu, kita berhasil menjauhkan diri kita dari kejahatan, dari dosa. Maka itu sebenarnya sebuah kebaikan. Dan yang kedua, kita berhasil konsisten atau istiqomah pada setiap kebaikan yang kita kerjakan, serta kita berniat, bercita-cita untuk terus meningkatkan kualitas dan nilainya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan, dan tentunya dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membincang suratul Fatihah. Satu surah yang disebut oleh banyak ulama sebagai Ummul Quran. Kalau kita sulit menghabiskan bacaan dari mulai juz 1 sampai juz 30 misalnya, atau 114 surah, maka dengan mengucap atau membaca serta mengamalkan suratul Fatihah, maka sebenarnya seumpama kemuliaan membaca Al-Quran ada kepada diri kita. Sekarang kita mau lihat sebenarnya apa yang paling esensi dari suratul Fatihah itu. Yang pertama, kalau kita merujuk pada ayat 1, Allah mengajarkan kepada kita, mengajak manusia, orang-orang beriman yang membaca dan mengamalkan Quran untuk bismillah, biismillah. Bahwa tidak boleh ada perjalanan hidup ini tanpa melekatkan nama Allah, karena Allah itu Ar-Rahman dan Allah itu Ar-Rahim. Ar-Rahmannya Allah penuh kasih sayang dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kira-kira memberi aksesnya? Setiap ada kesulitan akan ada kemudahan. Setiap ada cita-cita akan ada harapan, akan ada usaha. Setiap ada ujian akan ada doa dan sabar menjadi kendaraannya. Jadi sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu sudah kita akses setiap detik kehidupan kita. Seorang ibu melepas anaknya pergi ke sekolah. Lalu dalam hatinya dia berdoa, meski tak sempat dilisankan, ya Allah mudahkan urusan anak saya hari ini belajar. Berikan kepintaran, kecerdasan, agar pintar dan cerdas itu memberi perlindungan dan kemanfaatan pada dirinya. Seorang suami yang bekerja, lalu dia meyakini bahwa hasil kerjanya akan memberi efek dan manfaat kepada anak dan keluarga serta istrinya. Maka pekerjaan itu menjadi akses dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang belajar, lalu dia bertemu dengan gurunya, dengan dosennya, lalu dia berhajat bahwa ilmu yang diajarkan dan dia terima nanti adalah ilmu yang dia mampu fahami, dan kefahaman itu akan mampu memberi baik dan manfaat kepada dirinya. Maka semua itu ekspresi dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang yang biismillah, dengan mengucap nama Allah pada semua pekerjaan kehidupan kita. Nah, yang kedua, Allah menyebut dalam ayat itu Alhamdulillah, karena pujian itu tidak boleh kepada makhluk, dia hanya kepada Khalik. Makanya ada dua hal yang kita tidak boleh salah tempat. Bersyukur itu hanya kepada Allah, berterima kasih itu kepada manusia. Jadi jangan salah tempat, karena syukur itu adalah kalimat yang tinggi derajatnya dan tak boleh kita ucapkan kepada makhluk. Tapi terima kasih itu adalah ucapan kepada sejawat, manusia dengan manusia, atau mungkin manusia dengan makhluk Allah lainnya. Alhamdulillah, maka manusia memuji Allah dengan segala apa yang Allah sudah berikan kepada dirinya. Rabbil Alamin maknanya adalah karena tidak ada kuasa kita bersyukur selain dari hanya kepada Allah. Bayangkan kalau seandainya kita makan, terus Allah tidak hadirkan rasa kenyang.
Bayangkan kalau kita minum, Allah tidak hadirkan rasa sempurna, menghilangkan dahaga dan haus. Bayangkan orang yang tidur tidak menghilangkan rasa ngantuk. Ataupun orang yang bekerja mendapatkan harta tidak berhasil menghilangkan rasa sempurna kepada rezeki yang dia dapati. Maka semua itu akan membuat kita tidak pernah berhasil nyaman dan tenang menghadapi hidup ini. Tapi kalau yang diajak adalah rasa syukur, maka apa yang sedang terjadi dan apa yang saya alami dan dapati dalam hidup saya adalah sebuah kesempurnaan pada sebuah tanggung jawab dan hak yang saya miliki. Itulah ekspresi dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang kita suka mencaci sesuatu yang masih kita nikmati. Kalau kita hubungkan misalnya dengan satu ayat ya, kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak, manusia ini sering sekali berbuat pada hal yang melampaui batasnya. Apa yang melampaui batas adalah sesuatu yang kalau harus wujudnya syukur, tak dia bersyukur. Kalau harus wujudnya sabar, dia tak berhasil sabar. Itulah layatagha atau melampaui batasnya manusia pada urusan kehidupan. Atau misalnya kita pinjam apa yang Allah juga tegaskan di dalam ad-duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarado. Sungguh kata Allah, nanti kau akan aku beri karunia dalam hidupmu yang kau ridho menerimanya. Bayangkan ya, kita sering mencaci sesuatu yang kita nikmati. Suatu hari seorang suami marah kepada istrinya. Dia bilang, kenapa 5 hari ini lauk yang kau saji kepada saya hanya telur mata sapi saja. Padahal saya beri belanja banyak setiap bulan. Padahal waktu suaminya mengevaluasi istrinya itu, dia sudah 3 kali tambuh makannya misalnya. Artinya apa? Dia sedang menikmati makannya. Tapi karena kecenderungannya dia hanya merasa bahwa kenikmatan itu sesuatu yang dia lihat atau dia pikirkan, maka dia sulit bersyukur kepada apa yang dia miliki. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, maka ekspresinya orang yang bersyukur itu ada pada ayat kedua dalam suratul Fatihah ini. Pujilah Allah, bersyukur kepada Allah, maka nikmati bagaimana cara Allah mendamaikan dan menenangkan hati kita, menapaki kehidupan kita, sehingga begitu kita melihat orang lebih hebat dari diri kita, tak ada kecemburuan. Yang ada hanya doa, ya Allah, saya kepengen seperti dia, mudahkanlah urusan saya, berikanlah jalannya. Mungkin kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan menyebut ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dan yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim itu menjadi sifat yang sangat manusiawi bagi kita semua. Kalau kita mampu mengekspresikan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah pada setiap kehidupan kita, tidak ada yang tidak mudah dalam hidup ini. Orang yang berdosa Allah beri tempat untuk bertaubat, artinya Allah berkasih sayang kepada kita. Kepada orang-orang baik Allah berikan nikmat, bergembira kepada kebaikan yang dia tapaki, maka Allah ada Ar-Rahman Ar-Rahim di dalamnya. Kepada orang-orang yang merasa dia sudah keluar dari kesulitannya hari ini, maka Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah berlaku juga di sana. Sehingga ada satu hal yang perlu kita fahami. Hari yang sama, orang yang berbeda, tempat yang berbeda juga dengan keadaan yang berbeda. Kita sebut saja misalnya pada hari ini, ada orang yang sedang bergembira karena dia mendapatkan prestasi. Tapi hari ini juga ada orang yang sedang gelisah karena dia akan mendapati meja operasi karena dia sakit. Pada hari yang sama ini juga ada seorang ibu yang was-was karena anaknya sedang sakit misalnya. Atau seorang ayah yang anaknya sedang mendapati ujian. Jadi hari yang sama dengan keadaan yang berbeda. Tapi yang tak boleh berbeda adalah cara kita memandang Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah masih memberikan dinamika dalam kehidupan kita, maka jadikan itu sebagai keyakinan bahwa Allah benar-benar memperhatikan hidup kita, apalagi dalam dinamika kehidupan yang kita lewati itu. Kita tetap menjadikan kasih sayang Allah sebagai jalan kehidupan kita. Yang berikutnya,
Maliki Yaumiddin ini adalah ekspresi masa depan. Kita diingatkan dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini, ternyata ada sesuatu yang harus kita cita-citakan dan itu harus menjadi kegembiraan bagi diri kita. Yaumiddin itu adalah hari kemudian yang manusia tidak boleh tidak punya ekspektasi bagi itu. Karena sepanjang-panjangnya umur manusia di muka bumi ini, maka dia akan melewati alam berikutnya yang kelihatannya sulit karena tidak punya kekuatan kita untuk mendapati teman selain dari amal kita. Ketika kita mendapati alam barzah, tak ada teman yang paling cantik tempat dan persahabatannya selain dari amal. Makanya Maliki Yaumiddin itu Allah ingin katakan, hati-hati kalau engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan karena engkau menyangka engkau bisa melewati alam-alam berikutnya. Ingat, yang memiliki hari kemudian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hak absolut yang tak bisa ditawar-tawar. Maka perlu ada ketundukan dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Lalu berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Disinilah letak bagaimana manusia mewujudkan tujuan. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang istiqomah. Mustaqim itu selalu diidentikan dengan lurus. Tapi istiqomah itu adalah orang yang ketika dia sudah mengazamkan dirinya menjadi orang yang tidak berbuat jahat, maka dia belajar bergembira dengan kebaikan yang dia kerjakan. Karena ada satu kekhawatiran kita. Kita ini bisa melakukan kebaikan, tapi kita masih tak berhasil gembira dengan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga kadang-kadang kita jenuh berbuat baik. Dan ini kesulitan yang paling sensitif. Kalau kita sudah mulai jenuh berbuat baik, maka potensi untuk berbuat jahat itu sangat tinggi. Makanya kerja kita adalah minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hari ini saya bekerja. Kalau saya hitung-hitung capeknya kerja saya dengan hasil yang saya dapat, kelihatannya tidak seimbang. Seperti percuma yang saya kerjakan ini. Tapi ya Allah, hanya Engkau pemberi petunjuk dan pelindung dalam setiap keadaan. Berikanlah saya gembira pada jumlah yang sedikit dan berikanlah manfaat pada jumlah yang mungkin tak seimbang dengan ukuran hajat saya. Sehingga apa yang Allah hadirkan kepada diri kita? Keistiqomahan, istiqomah bekerja, istiqomah berikhtiar, istiqomah bersangka baik. Akses dan implementasinya apa? Allah beri anak-anak, keluarga, istri atau suami yang menerima keadaan kita dan tak pernah bersakwa sangka pada hasil yang kita dapatkan. Sungguh gembira hidup ini. Maka ihdinas siratal mustaqim adalah ciri manusia berharap kepada Allah dengan istiqomah. Keistiqomahan itu bukan hanya tentang urusan hajat dunia, tapi istiqomah itu juga tentang menghubungkan ikhtiar dunia dengan rasa ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi diberikan Allah penguat. Jalan apa yang mau dihadapkan kepada kita yang kita anggap sebagai istiqomah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada nikmat bagi orang-orang yang Engkau beri pada jalannya. Maka nikmat itu selalu saja kita menghubungkan pada urusan dunia. Dan iya, an'amta alaihim maknanya adalah kemudahan pada urusan dunia. Jadi orang yang mudah pada urusan dunianya bukan tidak mengalami sulit, tapi dia mampu melewati kesulitan. Itu harus kita pahami. Kadang-kadang begitu kita sebut, ya Allah kasih saya kemudahan, seolah-olah kita tidak diuji lagi. Oh, tidak begitu. Ujian adalah fitrah bagi orang yang hidup. Maka kemudahan yang Allah hadirkan adalah kemampuan kita melewati ujian. Sehingga kita tidak pernah salah langkah pada saat kita mendapati ujian itu. Nikmat apa lagi yang mau kita hajat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, nikmat tidak mengabaikan perintah dan nikmat ketaatan dalam setiap kehidupan ini. Hati-hati, kadang-kadang kita terjebak dengan keadaan rasa malas. Kadang-kadang kita sampai pada rasa malas. Saya 1 bulan ini tidak pernah tinggal sholat kok. Kalau sesekali tidak sholat tidak apa-apalah. Ada orang baru sholat aja sekali, mati lalu Allah terima taubatnya. Kadang-kadang cara berpikir yang begini membuat kita merasa tak berhasil menundukkan syahwat syaitoniah kita. Sehingga kita ini merasa bahwa kita sudah punya kontribusi yang positif kepada semua amal.
Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, beri kesejajaran nikmat pada urusan dunia dan pada urusan amal soleh saya. Sehingga di dunia ini kita adalah orang yang beruntung pada ukuran kehidupan kita, tapi di akhirat juga kita tetap menjadi orang yang berhasil pada urusan amal soleh kita. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Karena hati-hati kalau orang yang sudah sesat. Sesat itu bukan sebab kebodohan, tapi sesat itu sebab ketidakmauan mendengarkan arahan dan petunjuk. Jadi sama seperti ketika kita menyebut dalam surah Ar-Rahman misalnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ada kazib, itu artinya orang yang berdusta. Kenapa ada orang berdusta? Karena dia tahu, karena orang yang tahulah yang bisa berdusta. Kalau dia tak pernah tahu, tak akan mungkin dia berdusta atau berbohong. Hati-hati, sama seperti orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim itu adalah orang yang sudah dikasih tahu, diingatkan, diajari, diberi petunjuk, tapi tetap ngeyel, tetap tidak mau berada pada jalan yang hak. Maka saat itu kita akan menjadi orang yang sesat dan orang yang murka, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walad dolin itu juga menjadi bagian dari kecurangan manusia sebab pengetahuannya. Hadirin pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Akhirnya kita ingin menyebutkan satu keadaan bahwa Allah memperingatkan kita di akhir surah Al-Fatihah itu. Carilah nikmat Allah, hindarilah kemurkaan Allah, hindarilah kesesatan, sehingga murka dan kesesatan itu menjadi satu jalan yang tak boleh kita tapaki sampai akhir hayat kita lepas dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, ada juga satu keadaan yang perlu kita awas. Karena kemurkaan Allah itu juga sebab kelalaian kita pada semua perintah. Kemurkaan Allah itu juga sebab karena rasa enteng kita kepada semua perbuatan. Kemurkaan Allah itu juga sebab karena kita tidak pernah mau tahu pada apa yang sudah diisyarahkan kepada kita. Padahal Allah menjadikan alam ini sebagai tempat kita belajar. Alam ini sebagai tempat kita mendapatkan kebaikan. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik bagi diri kita. Kita terus berikhtiar. Setiap warna kehidupan dan jumlah umur yang kita lewati adalah tempat di mana kita berhasil memastikan kita orang yang terbaik. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan memberi kekuatan kepada diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh